Oke, assalamualaikum adik-adik. Kita ketemu lagi masih di kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Nah, untuk subbab ini kita akan coba membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk hasil kali kelarutan ini, ya sebelumnya kita selalu ketika bicara tentang garam, nah yang kita sering ingat di dalam pikiran kita adalah garam dapur adik-adik ya. Atau sering disebut dengan memiliki rumus kimia itu NaCl ya. Nah, dan sering kita juga beranggapan adik-adik bahwa yang namanya garam itu pasti larut dalam air gitu ya. Padahal pada kenyataannya ini banyak garam yang dalam pelarut airnya itu kurang larut adik-adik. Atau bahkan kelihatannya sama sekali tidak larut ya. Nah, untuk garam-garam yang terlihat tidak larut, adik-adik, sebenarnya ada sebagian kecil dari garam ini yang larut ya. Dan yang larut ini membentuk kesetimbangan dengan garam-garam yang tidak larut. Jadi ketika kita lihat ada suatu garam yang tidak larut, itu pada dasarnya ada sedikit ya dari garam tersebut yang larut dan membentuk kesetimbangan dengan garam yang tidak larut. Nah, dari tadi kita bicara tentang kelarutan adik-adik ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan sendiri ini adalah sesuatu yang menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam jumlah tertentu suatu larutan atau pelarut. Nah, simbolnya sendiri adik-adik biasanya disimbolkan dengan simbol S ya. Nah, adik-adik, banyak garam yang tidak larut dalam air ya. Nah, ketika tidak larut, pada dasarnya secara submikroskopis itu terjadi, ada yang larut dan terjadi kesetimbangan antara garam yang tidak larut tersebut dengan yang terlarut ya, dalam keadaan larutan jenuh ya. Contohnya seperti ini adik-adik, contohnya seperti kalsium oksalat. Kalsium C2O4 ya, padatan. Kemudian kita larutkan dalam air dan nanti dia akan membentuk kesetimbangan. Jadi ada sebagian yang larut adik-adik. Nah, sebagian kecil yang larut ini dia akan berkesetimbangan dengan garam yang tidak larutnya. Jadi ada yang tidak larut, ada yang larut. Nah, antara yang tidak larut dengan yang larut ini akan membentuk suatu kesetimbangan. Karena dia membentuk suatu kesetimbangan, adik-adik, makanya akan muncul nilai K adik-adik. Jadi kita bisa hitung nilai ketetapan kesetimbangannya. Ya, seperti biasa, konsentrasi dari Ca2+ dikali konsentrasi dari oksalatnya 2- dibagi dengan konsentrasi dari kalsium oksalatnya adik-adik. Nah, adik-adik, seperti kita lihat ya, karena kelarutan garamnya ini sangat kecil, jadi kelarutan dari garam kalsium oksalat ini sangat kecil ya. Oleh karena itu konsentrasi dari kalsium oksalat ini ya bisa kita asumsikan tetap. Jadi nilainya tetap tidak berubah. Kenapa dianggap tetap atau diasumsikan tetap? Karena nilainya sangat relatif sangat kecil kelarutannya. Jadi dianggap tidak berubah adik-adik. Jadi karena dianggap tidak berubah ya, makanya kita bisa pindahkan karena ini ketetapan, ini sama tetap ya. Jadi K dikali konsentrasi CaC2O4 sama dengan konsentrasi Ca2+ ya, 2+ dikali konsentrasi oksalat, ion oksalatnya. Nah, adik-adik, nilai ketetapan dikali dari konsentrasi kalsium oksalat ini biasa dinyatakan dengan lambang Ksp. Nah, ini asal mula dari Ksp adik-adik. Ya. Jadi Ksp itu nilai K dikali konsentrasi dari kalsium oksalat dari garam yang sukar larut ini adik-adik. Nah, sehingga nilai Ksp itu bergantung dari konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi dari
C2O4 2-minnya adik-adik. Nah, jadi lambang KSP ini dinamakan ketetapan hasil kali kelarutan garam-garam sukar larut, ya. Jadi persamaan ini menyatakan bahwa perkalian konsentrasi ion dalam suatu larutan sama dengan nilai KSP-nya. Jangan lupa karena KSP ini adalah suatu ketetapan, maka yang mempengaruhi nilainya itu adalah suhu, ya. Yang mempengaruhi nilainya itu suhu. Jadi kalau kita ulangi kembali, ya, yang disebut dengan KSP itu adalah suatu tetapan hasil kali kelarutan yang ditentukan oleh konsentrasi ion-ion yang tadi adik-adik, ya, yang terlarut dalam air pada keadaan jenuh. Nah, perkalian dari konsentrasi ion-ion garam dalam larutan jenuh sama dengan nilai KSP. Jadi kalau kita cari untuk KSP seperti tadi contohnya Ca2+ dikali konsentrasi dari oksalatnya. Jadi ionnya adik-adik. Ya. Untuk lebih jelasnya adik-adik kita bisa lihat ini. Ya, nilai KSP nanti akan muncul koefisien, jangan lupa. Ya. Jadi kalau tadi Ca-nya ada koefisiennya misalkan 2, ya berarti nanti kita rubah dengan 2 adik-adik. Kemudian oksalatnya misalkan ada koefisien 5, nanti muncul di sini 5, ya. Nanti kita tetapkan dulu, kita setarakan dulu untuk persamaan reaksinya. Begitu adik-adik, ya. Kemudian kita lanjut adik-adik bahwa kelarutan ini, karena tadi KSP ini ditentukan dari kelarutannya, sehingga kita bisa lihat adik-adik hubungan kelarutan dengan KSP-nya sendiri seperti apa. Nah, kita lihat jika kita punya Ka, garam Ka, ya, padatan adik-adik, kemudian dia terionisasi menjadi K+ sama A-nya. Nah, misalkan kelarutannya adalah S. Ya, sehingga kita bisa tentukan bahwa KSP-nya adalah ionnya, ya, hasil kali ionnya. Nah, jika kita misalkan kelarutannya adalah S, S kali S, sehingga KSP-nya adalah S pangkat 2. Nah, jadi harga KSP sama dengan S pangkat 2 adik-adik. Jadi kalau adik-adik ketahui di datanya nanti ada nilai kelarutannya, ya, dari K+ atau dari A-nya, nanti adik-adik tinggal kalikan, nanti kita dapat KSP-nya. Atau dengan cara yang lain, kita malah bisa menentukan secara terbalik. Jadi kita bisa tentukan nilai S-nya kelarutannya adik-adik dari nilai KSP yang ditentukan, yang sudah ada di dalam data atau soal, ya. Nah, jika jumlah ionnya 3, misalkan kita punya garam Ka2, K+ dengan 2A-. Nah, ini hasil penyetaraan adik-adik muncul nanti. Kita misalkan S, K+ nya kita misalkan S, otomatis untuk A-nya adalah 2S adik-adik. Sehingga kita bisa kalikan S dikali 2S. Nah, ini. Kita S, ini 2S. Pangkat 2. Ya. 2 pangkat 2 itu 4 adik-adik. S pangkat 2 itu S pangkat 2 dikali S pangkat 1. Karena dikali, jadi pangkatnya dijumlah. Jadi S pangkat 3. Jadi nilai KSP untuk ion, jumlah ionnya 3 itu adalah ini adik-adik. Ya. Dengan cara yang sama kita bisa tentukan S. Atau kalau N-nya 4 bagaimana? N-nya 4 sama pada dasarnya. Kita tinggal misalkan asumsikan ini S, ini berarti 3S. Jangan lupa KSP itu hasil kali ion-ionnya, berarti ini S, ini 3S pangkat 3. Ya. Nanti akan dapat 27S pangkat 4, kita bisa dapatkan nilai S-nya adik-adik. Begitu ya. Baik. Kemudian ini adik-adik adalah data-data atau nilai KSP yang sudah diketahui atau kita miliki dari data. Ya. Nah, misalkan kita lihat adik-adik untuk kalsium fluorida CaF2 itu memiliki nilai KSP atau memiliki nilai hasil kali ion-ionnya 3,4 kali 10 pangkat min 11. Begitu ya. Nah, misalkan besi 2 hidroksida atau FeOH 2 kali 8 kali 10 pangkat min 16. Ini sangat kecil sekali adik-adik. Ya. Jadi hasil kalinya kecil sekali, ya.
Nah, kemudian kita beralih bahwa untuk KSP ini adik-adik ya, itu dipengaruhi atau kelarutan tersebut itu dipengaruhi juga oleh ion senama. Artinya bagaimana? Nah, kelarutan bisa berubah dengan ditambahkan ion senama atau sejenis ke dalam larutannya. Kenapa? Penambahan ini menyebabkan kelarutan semakin mengecil. Ingat asas Le Chatelier yang menyebutkan tentang pergeseran kesetimbangan. Sehingga dari penambahan ini akan menyebabkan endapan makin banyak. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini adik-adik. Ya. Kita punya AgCl berkesetimbangan dengan Ag-nya, Ag plusnya, dan Cl minnya. Ya. Ketika kita tambahkan AgNO3 ke dalam larutan tersebut, jadi kita punya larutan, di dalamnya itu ada AgCl adik-adik. Nah, AgCl berkesetimbangan jadi Ag plus tambah Cl min. Ya, karena dia sukar larut. Nah, adik-adik jangan lupa ketika kita masukkan ke sini AgNO3, ya, AgNO3 ini akan terurai Ag-nya menjadi Ag plus ditambah NO3 min, adik-adik. Artinya kita memasukkan ion sejenis atau ion senama. Ag dengan Ag. Jadi sebelumnya sudah ada Ag, kita tambahkan Ag. Nah, ini maksudnya dengan pengaruh ion senama. Ya. Lalu kenapa penambahan ion senama bisa kita lihat nih. Penambahan ini menyebabkan kelarutan semakin kecil. Kenapa bisa semakin kecil? Ingat adik-adik, ketika kita punya kesetimbangan, kemudian kita tambahkan di sebelah sini, ya, kita tambahkan Ag-nya, ya, kita tambahkan Ag, ya, Ag-nya yang dari sini, yang dari AgNO3. Nah, otomatis dia kesetimbangan ini akan bergeser karena kesetimbangannya telah terganggu. Nah, bergesernya kemana? Bergesernya tentu ke arah AgCl, adik-adik. Jadi otomatis ketika ditambahkan Ag ini, AgNO3, ya, otomatis akan terbentuk AgCl, artinya endapan akan semakin banyak. Kalau endapan semakin banyak, artinya berarti kelarutannya semakin mengecil. Begitu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, penambahan ion senama ini berpengaruh terhadap kelarutan. Jadi, maksudnya seperti ini. Ya, karena itu akan menggeser kesetimbangannya. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian, ada hubungan antara KSP dengan pH adik-adik. Jadi, antara KSP dengan pH ternyata ada hubungannya. Contohnya ketika kita punya kalsium karbonat. Ya. Dia terionisasi, ya, membentuk kesetimbangan menjadi Ca2+ dan CO3 2- ion karbonatnya. Penambahan asam atau memperkecil nilai pH ini akan membuat kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kenapa? Ya, nanti kita akan bahas. Artinya semakin banyak CaCO3 yang larut, ya, kelarutan CaCO3 bertambah. Artinya ini terjadi karena H+ yang berasal dari penambahan asam akan bereaksi dengan CO3 2- membentuk ion bikarbonat. Jadi ketika adik-adik kita tambahkan, kita punya di sini CaCO3. Nah, di dalamnya berkesetimbangan dengan ionnya. Ya. Jadi ada ion Ca2+ ditambah CO3 2- adik-adik. Nah, ketika kita tambahkan ke sini asam, nah, asam ini adik-adik nanti akan bereaksi dengan ion karbonatnya. Ya. Karena dia bereaksi, adik-adik, otomatis ini kan kesetimbangan ya. Jadi kesetimbangannya akan bergeser, ya, ke arah sini. Begitu adik-adik. Ya. Jadi nanti kesetimbangannya akan bergeser. Jadi nanti adik-adik ketika H+-nya ditambahkan CO3 2-nya, dia akan bereaksi membentuk HCO3-, ya, ion bikarbonat. Begitu adik-adik. Ya. Jadi adik-adik nanti pergeserannya, kesetimbangannya akan bergeser ke arah ini. Ya. Nah,
CaCO3 semakin banyak CaCO3 yang larut. Jadi ke pembentukan produknya adik-adik. Begitu ya. Nah, adik-adik untuk reaksi pengendapan, jadi terbentuknya endapan atau tidak pada akhir suatu proses reaksi kimia, itu tergantung ya dari hasil kali molaritas awal dari ion-ionnya dengan KSP. Jadi kita bandingkan adik-adik. Nanti kita bandingkan nilai hasil kali ion-ionnya, ya, hasil kali molaritas awal dari ion-ionnya dengan nilai KSP yang tadi di tabel misalkan. Jika ternyata hasil kali ion-ionnya ini lebih kecil daripada nilai KSP yang ada di tabel, berarti larutan belum jenuh, ya, dan belum terbentuk endapan. Tapi jika hasil kali ion-ionnya sama dengan nilai KSP yang di tabel, berarti larutannya tepat jenuh, tapi belum membentuk endapan. Tapi jika Q-nya lebih besar daripada nilai KSP-nya, artinya sudah lewat jenuh dan akan terbentuk endapan. Jadi dari hasil perkalian ion-ion tersebut dan dari nilai KSP yang dimiliki itu bisa diketahui apakah reaksi tersebut akan mengendap atau tidak. Begitu adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.